Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para peserta majelis Zoom yang dirahmati Allah, insya Allah. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang mana pada malam hari ini kita diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu kembali, bisa bermuhajah kembali dalam agenda Bisyarah Berbagi, ya, yang insya Allah akan terus berbagi kepada Bapak Ibu sekalian ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk muamalah dan kaidah bisnis Bapak Ibu sekalian. Tak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah hari ini kita dipersatukan dalam ikatan iman Islam. Kita dipersatukan dalam satu ikatan akidah Islam gitu ya. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita dipersatukan dengan beliau di dalam satu surganya. Amin, amin. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki sesi materi pada malam hari ini, boleh dong saya di chatting ini masing-masing ini dari mana ya kira-kira ya? Kita saling menyapa dulu. Ini yang terjauh dari mana ini? Kayaknya sepertinya tadi saya baca ada yang dari Pak Adi Mawan dari Tangerang, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Adi, sehat? Oh, ada dari Malang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat Pak Yusuf. Alhamdulillah gitu ya. Ada ini dari Pak Abi Muhammad dari Malang. Wais, Malangnya di mana ini Pak Abi Muhammad? Wais, sepertinya ini beliaunya hanya atas nama saja Malang ini gitu ya. Ini senior saya ini yang masuk ini. Saya jadi grogi ini malam ini ya. Ada juga ini dari Tasikmalaya. Woi, ada Mas Adit juga. Oh, dari Balikpapan ini. Assalamualaikum Mas Adit. Pripun kabarnya ini? Alhamdulillah. Mas Adit. Ini ada Mataram. Oh, Masya Allah. Ada dari Mataram. Ada dari Pekanbaru. Tadi juga saya baca. Oh, dari ini. Ada Pak Nur Hikmah. Ini dari Kendari. Oh, Masya Allah. Luar biasa sekali. Jadi ini tersebar dari Sabang sampai Merauke nih. Dari Aceh ada nggak ya? Dari Sumatera atau dari Aceh gitu ya? Oh, Lampung. Masya Allah. Dari Lampung. Pak Andre. Pak Andre, Lampungnya di mana nih Pak Andre? Pak Andre Febrian. Lagi monitor Pak Andre? Oh, Masya Allah. Di Bandar Lampung, oh, Masya Allah. Ini tadi, kemarin sore ini Pak D saya juga baru pulang ini dari Malang ke Bandar Lampung ini. Jadi kayaknya tetanggaan nanti mudah-mudahan bisa kontak-kontakan ya gitu. Baik. Wah, ini ada dari Mas Fikri dari Kelapa Gading gitu. Baik. Siap Bapak Ibu sekalian, jazakallahu khair atas responnya. Dan alhamdulillah ini malam hari ini sudah bergabung bersama kita kurang lebih sudah 40 peserta dan mudah-mudahan terus bertambah gitu ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas mengenai harta haram gitu ya. Wah, ini luar biasa sekali ini. Harta haram ini seperti apa ya kira-kira gitu ya. Kok bisa ada namanya harta haram? Mungkin kita bertanya-tanya, masa iya kita berbisnis dapatnya harta haram gitu ya. Jadi sebenarnya kalau harta haram yang kita kenal saat ini mungkin hanya beberapa hal, mungkin kita dapat dengan cara mencuri atau mungkin korupsi gitu ya. Padahal harta haram itu tanpa kita sadari dalam sebuah muamalah gitu ya, berbisnis, bisa jadi apa yang kita dapatkan itu juga bisa menjadi harta haram ketika kaidah-kaidah secara syariatnya ada yang terlanggar gitu ya. Baik, sebelum kita masuk materi intinya, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, jadi nanti Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk menyiapkan pertanyaan yang sesuai judulnya malam hari ini gitu ya. Malam hari ini kita akan membahas tentang harta haram gitu ya. Setelah pekan lalu kita membahas kenapa sih berbisnis itu harus sesuai kaidah syariat gitu ya.
Malam ini kita akan membahas mengenai harta haram gitu ya. Nanti bisa bertanya melalui kolom chat gitu ya, atau langsung raise hand, nanti kita buka mic-nya sama-sama. Dan yang pastinya tidak ada salahnya jika Bapak Ibu sekalian akan lebih memperdalam lagi ilmu-ilmu tentang kaidah syariat gitu ya. Supaya apa? Supaya bisnisnya panjenengan bisa lebih tambah berkah gitu ya. Baik, untuk pemateri kita pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita gurunda kita Ustadz Firly. Mari kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz Firly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hal sehat saat? Alhamdulillah sehat. Gimana Sam Yusuf? Sehat ya Sam Yusuf? Alhamdulillah Ustaz, sehat Ustaz. Bersua kembali kita. Setelah pekan lalu antum dari Sabang sampai ke Merauke kayaknya, dari timur ke barat. Ini hari ini ada di mana ini? Apakah di tengah-tengah atau sudah di ya? Alhamdulillah lagi di Solo. Oh, di Solo. Sekarang lagi ke tengah lagi nih. Jadi setelah kemarin habis dari timur ke barat mau ke Oslo kejauhan, jadi ke Solo dulu. Oh gitu, siap. Luar biasa. Baik, Tat. Malam kita akan bahas mengenai harta haram gitu Tat ya. Sepilnya gitu ya. Ya, siap. Setelah pekan lalu kita berbisnis harus sesuai kaidah syariat, malam ini kita bahas masalah harta haram gitu. Seperti apa materinya? Mari kita simak bersama pemaparan dari Ustadz Firly. Selamat Ustadz Firly. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah pagi sampai malam hari ini kita bisa berkumpul bersama. Kebiasaan kalau ngisi pagi ya. Kalau malam kan ronda soalnya. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi bersama di dalam kegiatan Bisyarah ID, yaitu berbagi ilmu, ya, yang mana malam hari ini ya kita diskusi mengenai harta haram. Nah, insya Allah saya yakin semua yang ada hadir malam hari ini adalah para pebisnis muslim yang paham. Harusnya nggak boleh memiliki harta haram tuh insya Allah paham. Nah, cuman bisa jadi belum semua pengusaha muslim itu paham harta haram itu apa aja. Kan begitu. Nah, ini yang agak beribeni ini. Ini yang agak harusnya bisa dipahami, ya. Ini yang harusnya kita juga sudah pelajari dari awal. Karena bisa jadi di transaksi bisnisnya terjadi keharam-haraman atau kebatilan yang berdampak pada harta yang juga menjadi harta yang haram gitu. Nah, ini harusnya dipahami. Masuk ya? Suara saya trouble nggak? Videonya? Agak sedikit putus-putus, Ustaz. Koneksinya? Ya, agak sedikit putus-putus sepertinya. Oh, putus-putus ya? Oh iya, ya jadian aja belum kok udah putus-putus nih gimana sih? Siap. Ya ini pakai wifi hotelnya ini mungkin agak dedet. Tapi nanti dikoreksi ya kalau memang ada masalah. Ya. Jadi harusnya sebelum Anda berbisnis, Anda harusnya paham dulu apa saja yang bisa menyebabkan menjadi harta haram itu. Karena jangan sampai nanti di dalam bisnis kita menghasilkan harta yang haram. Nah, yang mana bisa jadi masih banyak yang belum paham mengenai hal tersebut. Gitu ya. Oke. Perkenankan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, biar ketok pelajari tenanan ini nganggo slide. Ya. Orang mau ngomyang. Nah, sudah siap untuk belajar lebih lanjut nih? Saudara-saudaraku? Siap ya. Nah, tapi nanti malah jadi nggak bisa tidur. Soalnya belum ngantuk. Oke, kita akan diskusi mengenai jenis harta haram. Nah, sebelum kita mendiskusikan jenis harta haram, kita harus tahu dulu atau paham dulu apa sih pengertian harta haram itu. Ya, al-malul haramu wa
kullu malin haramas syar'u alal muslimi tamalukahu wal intifa'a bihi. Jadi harta haram adalah setiap harta yang diharamkan oleh syariat atas muslim untuk memilikinya ia, memanfaatkannya ia. Karena sebenarnya hak pemanfaatan itu dia dasarkan pada kepemilikan dulu. Maka kalau kepemilikannya tidak sah, itu memanfaatkannya juga tidak sah. Nah, padahal kita harus memahaminya dulu di awal. Oke, jadi harta haram adalah setiap harta yang diharamkan oleh syariat atas muslim untuk memilikinya dan memanfaatkannya. Nah, baru kita masuk apa saja sih macam-macam jenis harta haram itu. Nah, sebenarnya secara garis umum ada 3 macam jenis harta haram. Mungkin yang nomor 1 sama nomor 2 itu sudah maklum dipahami. Cuman yang nomor 3 ini yang masih banyak belum paham. Oke. Nah, harta haram yang pertama adalah dari sisi zatnya, yaitu najis. Jadi dari zat yang haram. Ini harta haram nomor 1. Nah, yang berikutnya harta haram dari non-mu'amalah. Jadi kegiatan secara sepihak. Nanti ada gosopnya. Atau perpindahan hartanya tidak disepakati. Contohnya apa? Mencuri, merampok, korupsi. Nah, ini juga banyak yang sudah paham. Harta haram nomor 2, harta haram dari kegiatan non-mu'amalah. Nah, yang mungkin masih agak kurang dipahami itu yang nomor 3. Harta haram dari mu'amalah, tapi mu'amalahnya mu'amalah yang haram gitu loh. Sing kepiye? Harta haram dari mu'amalah, tapi muamalahnya haram. Ya. Nah, bedanya apa nomor 2 sama nomor 3? Kalau yang nomor 2 perpindahan hartanya tidak disepakati, kalau nomor 2 perpindahan hartanya disepakati, tapi kesepakatannya haram gitu loh. Tenang, kalau belajar fikih muamalah itu awal-awalnya memang bingung. Nanti belajar terus tambah bingung. Nah, jadi mending belajar enggak ya? Oke, nah kita jelaskan sedikit. Harta haram dikarenakan zatnya yaitu najis. Yaitu harta yang bentuknya zat najis. Seperti apa? Homer, mohon maaf, babi, bangkai, dan lain-lain. Ini harta haram karena zatnya. Ya. Nah, kenapa kok bisa ini diharamkan? Karena, nah ini haram seseorang menerima pemberian harta jenis ini termasuk memuamalahkannya. Nah, jadi harta haramnya itu dalam bentuk zat najis yaitu homer, babi, bangkai, dan lain-lain. Nah, dia kalau dimiliki haram, dimuamalahkan lagi kepada pihak lain juga haram buat pihak lainnya. Dalilnya apa? Ini adanya hadis ini ya, innallaha wa rasulahu haroma bai'ul khamri wal maitati wal hinziri ya wal asnami. Jadi sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, mohon maaf jangan diorek-orek ya. Jual beli babi dan jual beli patung. Ini mohon maaf Mas Anas tidak mengorek-orek slide-nya ya. Saya ulangi lagi. Sebentar. Mohon maaf, jangan diorek-orek di. Nah, kita ulangi. Nah, jadi harta haram karena najis tadi. Nah, jadi Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, patung. Jadi kalau yang 3 itu khamr, bangkai, babi itu najis secara zatnya. Kalau patung itu najis secara akidahnya.
Nah, hadis ini telah melarang pemanfaatan segala macam najis, termasuk dijual belikan, dihibahkan, diwasiatkan. Kalau punya harta haram seperti ini, cara tobatnya harus dihilangkan zatnya, dibuang. Sama sekali tidak boleh dimanfaatkan. Makanya hati-hati. Yang bisnis, kemarin saya ada diskusi, ada orang kaya, tapi bisnisnya ternyata pupuk kandang, ekspor pupuk kandang. Nah, padahal pupuk kandang atau pupuk yang diolah dari kotoran hewan, itu sebenarnya kotoran hewan itu najis. Berarti dimanfaatkan juga tidak boleh, apalagi dibisniskan. Tapi orangnya jadi kaya, wah ini. Pertanyaannya hartanya halal enggak? Oke. Termasuk hati-hati yang berbisnis parfum. Apabila Anda menggunakan etanol atau kelompok dari alkohol, etanol itu sebenarnya zat secara ilmiahnya khomer itu ya etanol itu. Nah, maka hati-hati kalau Anda berbisnis parfum menggunakan etanol. Itu juga tetap nanti jatuhnya najis. Dan urusannya panjang kalau jadi parfum itu. Karena kalau Anda semprotkan ke baju, berarti baju Anda ada najisnya. Dan kalau Anda ada najisnya, sholatnya nggak diterima, batal. Makanya hati-hati. Ini ada pertanyaan langsung. Termasuk kotoran kambing yang untuk pupuk. Ya, semua kotoran hewan, termasuk kotoran manusia, itu najis. Makanya nggak boleh dimanfaatkan. Dimanfaatkan ini termasuk menjual belinya atau diolah ataupun dijadikan hal yang lain. Harusnya cuma dibuang. Makanya nggak usah ngaji. Kalau ngaji kan jadi tahu, wah ini nggak boleh, wah nggak boleh. Tahu gitu nggak ngaji. Bagaimana dengan pembelinya? Ya dia membeli barang yang haram dong. Maka juga haram. Oke. Nah yang berikutnya itu harta haram dari kegiatan non-muamalah. Nah, yaitu harta yang berasal dari non-muamalah, aktivitas sepihak, tidak ada saling ridho, dan tidak diketahui atau disepakati perpindahan hartanya. Misalnya harta curian, rampokan, korupsi, rampasan. Nah ini haram seseorang menerima hibah atau hadiahnya dari situ atau bermuamalah dengan harta haram jenis ini. Itu nggak boleh. Misalnya Sam Yusuf cerita sama saya, alhamdulillah tadi saya habis mencuri sebuah iPhone 15 Pro Max. Waduh, spesifik sekali ya. Pakai alhamdulillah lagi habis nyurinya. Habis mencuri kok alhamdulillah Ustaz. Ya, cerita ke saya. Terus dia bilang, ini kalau dijual 20 jutaan. Nah, monggo kalau jenengan nawari saya, kalau jenengan mau beli 10 juta aja lah khusus buat jenengan. Maka kalau saya tahu itu barang curian tidak boleh dibeli karena jual belinya juga batal. Kenapa? Karena bukan miliknya. Dan terjadi transaksi yang batil. Nah, kalau harta haram yang nomor 1 tadi, cara tobatnya dibuang. Nah, kalau harta haram non-muamalah, cara tobatnya dikembalikan ke pemiliknya. Makanya di dalam Islam itu jelas. Misalnya ya, misalnya saya mencuri motor. Begitu kan? Kalau ketahuan mencuri motor, kan di atas nisab ya. Mencuri motor itu kan, motornya misalnya harga 20 juta. Itu di atas nisab. Nisabnya mencuri yang potong tangan itu kan 1/4 dinar. Maka kalau di atas 1/4 dinar sudah kena potong tangan. Nah, semisalnya motornya sudah dicuri dan dijual motornya dan tidak tahu kemana juntrungannya, itu selain pelaku pencurinya juga dihukum, dia juga tetap punya kewajiban mengembalikan motornya karena jadi utang. Tuh, keren kan kalau di dalam Islam tuh fair.
Kalau di sini kalau hilang dicari nggak ada ya wes dijarke. Dan kalau dia tidak bisa mengembalikan maka dia nanti punya utang yang bisa ditagih. Nah, apakah nggak ada ikhtilaf dalam perkara ini? Ada hilafiahnya. Tapi menurut kami pendapat yang rojih adalah yang hal tersebut. Ya monggo kalau jenengan mau berbeda pendapat, tapi menurut kami yang kami sampaikan itu pendapat yang terkuat menurut kami yang hukumnya haram. Nah, menjual obat atau produk kesehatan mengandung alkohol termasuk haram? Nah, ini kan menariknya di sini. Jadi hukum asal kalau zatnya haram itu dimanfaatkan juga haram untuk semua hal kecuali untuk urusan kesehatan. Karena ada dalil khususnya, yaitu dulu itu ada orang yang meminta izin kepada Rasul karena sakit penyakit kulit. Nah, yang mana katanya itu memang obatnya hanya meminum air kencing unta. Nah, lalu diperbolehkan oleh Rasul. Padahal hukum asalnya air kencing unta itu kan najis, tidak boleh dikonsumsi. Nah, tapi kalau untuk urusan kesehatan dibolehkan. Hukumnya makruh, bukan haram. Tapi ingat, itu untuk kesehatan. Maka harusnya untuk pengobatan. Maka harusnya orang yang mengkonsumsi itu memang orang yang sakit gitu loh. Nggak bisa orang yang sehat kok mengkonsumsi itu. Karena kan dulu juga ada itu yang cerita ulama lagi umroh, terus beliau minum air kencing unta gitu loh. Ya padahal sepengetahuan kami beliau sedang dalam kondisi sehat. Ya kalau sehat nggak boleh. Karena dia masuknya ke term sebagai obat. Nah, nanti kita diskusikan lebih lanjut boleh. Ini soalnya pencurinya ini ngeliatin saya terus ini loh. Harus segera dilanjut slide-nya. Nah, itu kalau dimuamalahkan lagi, kalau harta curian atau non-muamalah, kalau dia dimuamalahkan lagi kepada pihak lain, itu hukumnya haram untuk orang lain itu bertransaksi maupun memiliki bendanya atau hartanya. Tuh. Oke. Dalilnya ini kan, manistaro syarikotan wa huwa ya'lamu annaha syarikotun faqad surika fi ariha wa ismiha. Jadi barang siapa yang membeli harta curian sedangkan dia tahu harta itu curian, maka dia ikut menanggung cacat dan dosanya. Nah, hadis ini telah melarang jual beli harta curian. Dan jual belinya juga tidak sah. Kenapa? Karena hukum asal jual beli harusnya penjual adalah pemilik barangnya. Ya, la tabi malaisa indaka. Janganlah engkau menjual barang yang belum ada di sisimu. Salah satu pengertiannya adalah belum engkau miliki. Maka hukum jual beli, hukum asalnya penjual wajib memiliki barangnya. Kalau belum punya barangnya, maka hukumnya batal untuk jual belinya. Tuh, terus kalau open PO gimana? Oh, malah jadi dowo ini diskusi ini. Membeli barang atau kendaraan BB dari polisi gimana? Ya, barang bukti ya jadi punyanya polisi bukan. Makanya harus paham jual beli itu gimana. Dan mohon maaf ya, setelah saya mempelajari fikih jual beli itu, ternyata banyak jual beli yang saya lakukan dulu itu salah gitu loh. Nah pertanyaannya kita ya, dari kecil sampai sekarang, umur sekarang ini, sudah melakukan berapa kali transaksi jual beli coba? Banyak banget loh. Pertanyaannya, sah nggak jual beli kita selama ini gitu loh? Halal enggak? Ngapot toh? Oke. Nah, terlarang pula segala pemanfaatan harta jenis kedua ini seperti dihibahkan, diwasiatkan,
Itu juga tidak boleh. Kendaraan kredit STNK aja gimana? Waduh. Beli barang sitaan dealer leasing gimana? Waduh. Nanti ya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ternyata rame juga. Nyalo properti secara cash atau lelang. Waduh. Nah, berarti menarik ini. Alhamdulillah pada banyak yang datang. Oke. Nah, kita masuk ke yang nomor 3. Yaitu harta haram karena muamalah, tapi muamalahnya muamalah yang haram. Yaitu harta yang berasal dari muamalah yang haram, ya, yang ciri khasnya perpindahan hartanya dikarenakan sepakatan atau akad, namun kesepakatan atau akadnya haram, termasuk batil. Begitu loh. Contohnya apa? Misalnya harta suap, gratifikasi, harta riba, gaji pekerjaan ribawi, baik pegawai leasing, pegadaian, notaris, pencatat riba, koperasi, termasuk harta hasil akad yang batil. Nah, itu termasuk harta haram karena muamalah yang haram gitu loh. Dan saya kasih contoh, kalau riba mungkin lebih mudah untuk dipahami. Pegawai bank udah juga tahu itu riba. Sekarang saya kasih contoh akad yang tidak sah. Contohnya misalnya, saya melakukan leasing motor. Leasing motor itu akadnya apa? Leasing itu sebenarnya akadnya sewa beli. Maka kalau belum lunas dianggap sewa, kalau lunas dianggap beli. Pertanyaannya, kalau saya leasing motor, maka motor itu miliknya siapa? Milik saya atau perusahaan leasing? Coba dijawab. Milik saya atau perusahaan leasing? Perusahaan kalau sewa, Ustadz. Nah, perusahaan leasing. Misalnya kita anggap sebagai perusahaan leasing. Kalau memang itu motor miliknya perusahaan leasing, berarti harusnya yang membayar perpanjangan STNK siapa? Saya atau perusahaan leasing? Perusahaan leasing. Terus kalau ada biaya servis rutin, harusnya yang kena perusahaan leasing atau saya? Perusahaan leasing. Makanya akadnya kan nggak jelas itu. Itu kalau motornya ditanya, kamu itu miliknya siapa? Nangis kok dia. Ya aku juga nggak ngerti aku ini miliknya siapa. Dan apabila untuk satu objek Anda lakukan 2 akad, maka terjadi multi akad. Oke, dan itu ada larangannya. Ini salah satu yang jarang dipahami, adanya larangan multi akad. Larangannya kan hadis yang disampaikan oleh Rasul, naha Rasulullah SAW an sofqotaini fi sofqotin wahidatin. Jadi Rasul melarang 2 akad dalam 1 akad. Maka sebenarnya apabila Anda melakukan leasing, menyepakati akad sewa beli, itu kan menggelikan. Sewa itu tidak memindahkan kepemilikan, beli itu memindahkan kepemilikan. Makanya multi akad itu dilarang karena merusak implikasi akadnya. Gitu loh. Nah, maka sebenarnya kalau Anda leasing motor, itu motor yang tidak sah Anda miliki. Karena akadnya tidak sah. Maka kok Anda miliki, itu Anda terus berdosa. Begitu loh. Kok malah motornya dipakai buat nyari nafkah. Wah, piye kuwi? Nafkahnya melu haram ora? Motor leasingnya yang tidak sah itu dipakai buat datang kajian. Kajiannya haram ora? Wah, malah kajiannya dadi haram ini kan ngeri kan. Dampaknya seperti itu dan itu termasuk harta haram karena muamalah yang haram gitu loh. Tapi kita itu nyantai aja, enggak kok yang penting sepakat. Padahal hal yang batil walaupun disepakati itu tetap enggak boleh. Contoh misalnya, ya orang-orang yang melakukan riba. Misalnya Anda pinjam ke bank. Mungkin ada yang punya track recordnya seperti itu. Dulu saya sebelum belajar ya begitu. Pinjam ke bank. Oke. Akhirnya harus bayar bunga.
Pertanyaannya, sepakat nggak saya bayar bunganya? Sepakat, wong tanda tangan kok. Ridho nggak? Ridho, wong tanda tangan kok. Tapi apakah menjadi boleh? Ya tidak. Nah ini loh harta haram yang seperti ini tuh yang jarang dipahami. Nah salah satunya itu karena akad yang batil. Syirkah kok syirkahnya batil? Yo haram kuwi hasilnya. Jual belinya batil. Sewa menyewanya batil. Dan Anda hanya tahunya adalah mengenai sepakat saja. Ya sebenarnya mengenai sepakat ini juga penting karena salah satu yang dibutuhkan kan. Di dalam An-Nisa ayat 29 disampaikan, ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil ila antakunati jarotan antarodin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengambil harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang saling ridho di antara kamu. Jadi ada saling ridho di antara kamu itu, antarodin minkum. Ada memang, dan itu dibutuhkan kesepakatan itu, tapi redaksinya sebelumnya itu mengenai batil tidaknya dulu. Karena mengenai batil atau tidaknya berbicara tentang hukum syariat dan itu haknya Allah. Sedangkan mengenai kesepakatan antar manusianya itu hak manusianya. Jadi untuk satu akad bisnis yang sah itu memang mengenai dia melanggar batil atau tidaknya dulu. Kalau ternyata oh tidak batil, oke lanjut. Juga ditanyakan bahwasannya para pihaknya sepakat enggak, karena kalau enggak sepakat juga enggak bisa. Gitu loh. Nah, maka kalau argumentasi Anda hanya mengenai sepakat, tapi ternyata batil, salah satunya tidak memenuhi rukun dan syaratnya, atau terjadi multi akad, ya maka itu juga tidak bisa disepakati, gitu loh. Dan kayak gitu-gitu memang diatur di dalam Islam. Karena kalau enggak, muamalah umat ini bisa rusak. Dan kalau rusak, itu mempengaruhi perekonomian umat, gitu loh. Kalau enggak percaya, krisis ekonomi yang kita hadapi ini, itu salah satu dampak dari si riba itu. Bahkan sebenarnya ekonom-ekonom Barat itu juga sudah banyak yang memprediksi apabila kita melakukan pinjaman bank dengan bunga dan lain-lainnya itu, sebenarnya merusak perekonomian negara atau rakyat. Dan yang melarang riba ini kan hanya di sistem ekonomi Islam. Karena nggak ada sistem ekonomi agama lain itu nggak ada. Yang ada itu cuma yang Islam iki. Saya ini kan hasil pembelajaran dari namanya IBC, Islamic Business Coaching. Sering dengar mungkin ya, Islamic Business Coaching. Tapi coba saya tanya, pernah nggak ada yang dengar Christianic Business Coaching? Sam Yusuf pernah dengar nggak? Hinduistic Business Coaching, pernah dengar nggak? Nah ini baru Tat. Baru malam ini ya? Ini potensi bisnis baru Tat. Berarti harus digali hukumnya dulu ya? Ya betul. Nggak bakalan ada Anda menemukan Christianic Business Coaching, Hinduistic Business Coaching. Nggak pernah akan ada karena memang di agama mereka nggak ngurusi masalah begituan. Dan inilah kelebihannya Islam karena muamalahnya juga diatur. Makanya mohon maaf kalau agama Islam diperbandingkan dengan agama yang lain, mohon maaf itu nggak level. Gitu loh. Makanya harusnya kita gembira dengan syariat yang sudah komplit ini. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, seseorang boleh menerimanya, tapi sebaiknya tidak. Jadi hukum asalnya dimuamalahkan untuk pihak yang lain, itu muamalahnya boleh, tapi buat dianya, pemiliknya itu tetap dosa. Dalilnya apa? Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabat, dan lain-lain. Tapi ini materi di kelas KBS, Kuliah Bisnis Syariah, maka tidak kita jendrengin malam ini. Ya, jadi ini pembelajaran cepatnya dulu. Nah, berarti apa? Kita langsung ngomong ke konklusinya. Oke,
Jadi macam-macam jenis harta haram. Itu ada 3. Ya, harta haram dari zat yang najis. Yang kedua, harta haram dari non-muamalah. Yang ketiga, harta haram dari muamalah yang haram. Tadi sudah diperlihatkan apa saja harta-harta haram menurut kriterianya. Nah, kalau yang nomor 1, itu kalau dimuamalahkan lagi, tidak boleh termasuk kepada pihak yang bermuamalah itu. Buat dia tetap hartanya haram. Jadi misalnya kita dapat makanan nasi goreng babi misalnya gitu. Nah itu terus dikasih, nggak beli nih, dihibahkan. Buat kita itu tetap harta yang haram dan harus dibuang. Kalau bisa memang ditolak. Padahal kan katanya sih babi itu enak. Enak nggak Sam Yusuf? Masa sih, Tat? Loh, kok malah nanya toh, saya tuh nanya loh. Mbok jenengan tuh mesti tahu. Saya tahu, antum mau jebak kok. Dulu Ustadz Felix pernah ngomong gitu sama Ustadz Adi Hidayat. Saya secara keilmuan jauh dengan Ustadz Adi Hidayat, tapi tetap saya punya kelebihan daripada Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Felix bilang gitu. Yaitu saya tahu rasanya babi. Soalnya kan beliau mu'alaf ya. Ya, nah, jadi itu yang nomor 1. Nah, yang 2, harta haram dari non-muamalah. Ini juga nggak boleh dimuamalahkan lagi kepada pihak lain. Ya, makanya kalau ada Anda mau sirkah sama orang yang secara dugaan kuat, gola batu zon, dia adalah seorang koruptor, yang mana hartanya memang sebagian besar, bahkan bisa jadi semuanya hasil dari korupsi, maka kalau Anda sirkah sama dia, tidak sah sirkahnya. Kenapa? Karena korupsi termasuk harta haram dari non-muamalah. Nomor 2. Nah, beda lagi kalau harta haram dari muamalah, tapi muamalah yang haram. Bedanya nomor 2 sama nomor 3, itu perpindahan hartanya disepakati yang nomor 3 itu. Nah, itu masih boleh dimuamalahkan lagi kepada pihak lain yang berdosa hanya pemiliknya, tapi tetap sah untuk pihak lainnya. Contohnya misalnya, ada pegawai bank habis gajian. Gajinya kan haram. Saya jualan bakso. Nah, pegawai bank itu datang. Terus, Pak, beli baksonya 5 mangkok. Pertanyaannya, boleh nggak transaksinya? Boleh. Buat saya itu halal, tapi buat dianya itu haram. Ya, termasuk apabila misalnya saya pegawai bank, saya itu dapat gaji, maka apabila saya nafkahkan untuk istri dan anak-anak, bojo walik ya, jangan istri-istri dan anak gitu ya, tapi istri dan anak-anak, maka buat istri dan anak-anak itu sah alias mubah hartanya. Yang haram hanya dari saya, karena pelaku kegiatan transaksi ribanya hanya di saya. Istri dan anak nggak kena. Nah, jadi kalau ada pegawai bank gajian, terus dia nafkahkan untuk istri dan anaknya, buat istri anaknya itu halal. Yang haram atau berdosa hanya suaminya. Makanya kan banyak pegawai bank yang mau hijrah susah. Istri dan anaknya nggak mau diajak hijrah. Karena mereka tahu, loh yang dosa kan papa doang. Kami enggak. Kok malah tadi. Ya nggak gitu juga ya konsepnya ya. Nah itu boleh. Termasuk kalau Anda sirkah dengan pegawai bank, dia dapat gaji, sirkahnya tetap sah. Beda kalau harta korupsi tadi, itu tidak sah. Nah, maka saya buatin diagramnya. Nah, jenis harta haram ada 3, ya, dari zat haram, dari non-muamalah, dari muamalah yang haram. Dampak kepemilikannya apa? Untuk pemiliknya hartanya haram dan berdosa. Nomor 1, dari zat yang haram. Itu dampak pihak yang bermuamalah, hartanya tetap haram dan pihak yang bermuamalahnya berdosa. Nah, yang nomor 2, dari non-muamalah, hartanya haram, dia kalau memiliki ya, dan pemiliknya berdosa. Kalau dia muamalahkan lagi kepada pihak lain,
buat pihak lainnya hartanya tetap haram dan juga dia berdosa. Nah, kalau yang nomor 3 itu harta haram dari muamalah yang haram. Untuk pemiliknya, hartanya haram dan pemiliknya berdosa. Tapi kalau dimuamalahkan kepada pihak lain, buat pihak lainnya itu halal, transaksinya sah dan tidak berdosa. Ini positioningnya, jangan sampai salah. Begitu guys. Nah, semoga apa yang kita diskusikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, kita bisa lanjut ke tanya jawab, tapi kayaknya nggak ada yang mau bertanya, mungkin kita cukupkan sekian saja. Nggak gitu ya, ada yang mau nanya ya? Oke, siap. Nah, maka kita off-kan dulu materinya. Nah, saya kembalikan kepada Mr. Sam Yusuf, bisa masuk ke tanya jawab, tapi mungkin kalau ada info yang mau disampaikan dulu, silahkan. Saya tak izin minum dulu ya. Monggo, Ya. Mr. Sam Yusuf. Siap. Jazakallah khair Ustaz Firly atas materi awalnya ya. Materi yang luar biasa ini, menggebrak tadi. Begitu sudah materinya menggebrak langsung ditanya gitu ya. Ini agak melanggar ininya ini belum selesai materinya langsung dijawab ini. Baik, ditahan dulu ya Bapak Ibu sekalian yang mau ada pertanyaan. Ini ada sedikit informasi yang akan saya sharing pada malam hari ini. Bahwa tadi sudah sempat di-spill oleh Ustaz Firly terkait dengan harta haram gitu ya. Apakah harta haram ini cukup buat kita sampai di situ saja? Ternyata di dalam harta haram ini juga harus diperdalam lagi ya. Tadi hanya sedikit saja gitu. Baik, tadi sudah sempat juga di-spill oleh Ustaz Firly. Ini saya share sedikit tentang KBS gitu ya. Apa itu KBS? Itu adalah kuliah bisnis syariah gitu ya. Kuliah bisnis syariah ini yang insya Allah nanti akan dipandu juga oleh Ustaz Firly. Dan nanti juga akan dipandu oleh Ustadz Siddiq Al-Jawi. Jadi KBS ini akan ada 12 kali pertemuan dan 4 kali pertemuan tambahan selama 6 bulan gitu ya. Dan ini kita akan memasuki KBS batch ke-6 gitu ya. Yang akan dimulai insya Allah tanggal 20 Juli. Atau pekan depan, kita mulai hari Sabtu pekan depan ya. Baik. Jadi di dalam KBS itu, apa saja sih yang akan kita dapatkan? Pertama bahwa program kuliah bisnis syariah ini akan berjalan selama 1 semester atau 6 bulan. Jadwal pembelajarannya selama weekend setiap Sabtu insya Allah 2 minggu sekali atau per 2 pekan gitu ya. Setiap 2 pekan kita akan ada 1 kali pertemuan selama 90 menit. Dan akan ada 12 materi inti nanti saya bacakan di bawah dan ada 4 tambahan materi intensif dan komprehensif gitu ya. Bisa diikutin dari rumah karena ini kita nanti insya Allah dengan majelis Zoom gitu ya. Fasilitasnya apa saja? Ada materi e-book, materi rekaman dan e-sertifikat. Dan ada, jangan khawatir, ada bonus. Bonusnya apa? Webinar tentang zakat selama 4 kali yang akan dipandu oleh gurunda kita juga, Ustadz Siddiq Al-Jawi gitu ya. Dan nanti akan ada juga free buku USA. Wah, udah sirkain aja deh gitu ya, senilai 100.000. Terus ada juga nanti free konsultasi online selama 60 menit gitu ya. Jadi untuk bisnisnya Bapak Ibu sekalian boleh nanti berkonsultasi selama 60 menit gitu ya. Dan jenengan-jenengan semua yang bergabung nanti akan otomatis menjadi member Bisaroh ID. Berapa nilai investasinya? Nilai investasinya sangat murah sekali dan terjangkau, yaitu 1 juta per orang hanya untuk 6 bulan. Jadi kalau dihitung-hitung nggak nyampe inilah ya, nggak nyampe 200.000 lah ya untuk 1 bulannya gitu ya. Dan Anda akan mendapatkan apa saja? Akan mendapatkan, ini silabus materinya, pertama di kuliah bisnis syariah akan ada 12 materi. Materi yang pertama ada kaidah bisnis dalam Islam. Yang kedua adalah mengapa muamalah harus sesuai syariah. Yang ketiga urgensi fikih mukamalah dan konsep harta dan kepemilikan. Yang keempat konsep akad dalam muamalah. Yang kelima konsep multi akad. Yang kelima jenis-jenis harta haram. Yang keenam akad jual beli atau al-bai. Yang kedelapan akad jual beli pesanan salam atau dengan istisna. Yang kesembilan jual beli tempo. Yang ke-10 dropshipper. Nah ini bagi yang aktif di dunia jual beli online. Terus yang ke-11 akad kepegawaian. Nah ini pastinya yang punya bisnis pasti akan memerlukan ini karena nanti akan terkait dengan ijaroh gitu ya. Yang ke-12 akad samsaroh dan akad sayembara atau jualah. Terus akan ada 4 bonus yaitu fikih zakat dalam Islam. Fikih 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Nah seperti itu. Dan jangan lupa sabar nanti ya. Tetap stay tune di dalam majelis Zoom kita. Nanti akan ada harga spesial buat panjenengan yang malam ini hadir gitu ya.
Jadi tadi dari harga 1 juta nanti kira-kira dapatnya berapa ya? Oke, sabar, ditahan, nanti kita umumkan lagi di akhir sesi gitu ya. Baik, itu informasi sekilasnya. Baik, kita rupanya sudah nggak sabar ini. Sudah masuk ke dalam pertanyaan tadi banyak sekali dan ini sudah dilanggar oleh gurunda kita. Mestinya tadi pertanyaan adanya di belakang ya, tidak perlu dijawab di depan gitu ya. Baik, ini sudah banyak pertanyaan di kolom chat. Jadi dan tadi sudah ada yang raise hand. Monggo kalau mau raise hand nanti kita berikan kesempatan. Yang pertama saya bacakan tadi mungkin terkait dengan tadi Ustaz, masalah pupuk kandang gitu ya. Ini masih banyak ini yang jadi pertanyaan ini. Sebenarnya yang ditanyakan ini sebenarnya pupuk kandang atau komposnya gitu ya. Kayaknya apakah itu berbeda hukum atau seperti apa Ustaz? Jadi yang namanya zat najis itu dari awal sudah nggak boleh diapa-apain. Bukan terus komposnya atau dia diolah. Contohnya lagi ya, misalnya ya, kan ada itu perumahan yang menyatukan septic tank-nya biar jadi biogas. Untuk dikembalikan lagi untuk menjadi gas biar bisa buat masak warga situ. Itu aja hukumnya haram gitu loh. Karena apa? Memanfaatkan zat najis. Jadi kalau zat najis itu udah nggak boleh diapa-apain. Misalnya Anda bisnisnya peternakan, itu harusnya kotorannya dibuang saja ke suatu tempat. Tanpa ada tujuan untuk menggunakannya. Termasuk dimuamalahkan lagi juga nggak boleh. Wong digunakan saja nggak boleh. Nah kalau memang kebetulan setelah ditaruh di bagian sana, itu kok tanahnya jadi gembur atau jadi subur, ya itu urusan yang berbeda. Tapi dari awal memang tidak ada tujuan untuk menyuburkan tanah. Nah, walaupun memang di sini ada khilafiyah gitu loh. Nah, cuma menurut kami pendapat yang terkuat adalah yang melarang zat najis digunakan. Nah, kalau mau ngelihatnya begini, simpelnya ya, Anda lagi jalan ke masjid, oke? Terus kalau jenengan itu, mohon maaf ya, nginjek kotoran ayam, kalau ternyata Anda harus membersihkan untuk bisa sholat, karena itu najis, ya berarti itu sudah najis. Itu zat yang najis. Kecuali Anda mengikuti pendapat yang tidak apa-apa, yang membolehkan, dan itu bukan zat yang najis, maka sebenarnya Anda kalau nginjek, mohon maaf, kotoran ayam, kalau mau sholat, itu nggak usah dibersihin juga nggak apa-apa. Nah, silahkan Anda tentukan sendiri pilihan Anda. Begitu. Baik. Siap. Begitu, tadi yang masih bertanya mengenai kotoran hewan gitu ya. Jadi bentuknya adalah kotoran hewan. Poinnya adalah ketika barang itu najis, dari awal memang barang itu sudah menjadi najis gitu ya. Baik, Ya. ini Ustaz. Monggo yang mau raise hand, silakan sambil saya baca yang ada di chat. Membeli barang dari BB polisi atau dari kredit STNK atau barang sitaan dealer, ini saya jadikan satu aja. Kayak ini satu tema. Itu pripun Ustaz? Bunyinya. Ya kalau barang bukti itu kan harus jelas miliknya siapa. Kalau bukan milik polisinya ya nggak boleh dijual sama polisinya. Maka bukan pemiliknya tidak boleh menjualnya. Kalau dibeli ya tidak sah jual belinya. Sebenarnya Anda jual beli motornya orang gitu. Bukan motornya polisi. Dan itu tidak boleh. Makanya kan salah satu syarat di dalam akad jual beli itu barang harus dimiliki oleh penjualnya. La tabi malaysa indaka. Janganlah engkau menjual barang yang belum ada di sisimu. Itu ada 3 pengertian. Nah, salah satunya pengertiannya adalah belum dimiliki. Berarti harusnya tidak boleh penjual menjual barang yang belum dimiliki, itu nggak boleh, atau bukan miliknya, itu nggak boleh. Gitu loh. Makanya harusnya paham dulu fikih jual beli. Nah, insya Allah di KBS itu ada, saya bahkan bahas 4 materi tentang jual beli. Wes dijamin puyeng nanti. Nah, berarti lebih baik nggak ikut KBS. Loh, kok malah ikut KBS gitu? Iya. Terus, kalau kendaraan kredit STNK aja bagaimana? Nah, ini juga harus dipahami. Masalah kredit atau lunas itu tentang kesepakatan pembayaran. Tapi kan yang jadi pertanyaan itu, boleh nggak jual beli motor STNK aja? Nah, STNK itu sebenarnya surat yang mewakili kepemilikan motornya.
Tapi kepemilikan motornya itu harusnya gara-gara akad, bukan gara-gara punyanya STNK. Maka kalau Anda mau jual beli STNK aja, dan memang dialah pemilik motornya, itu boleh. Gitu loh. Nah yang nggak boleh itu bukan pemiliknya, udah punya BPKB, STNK lengkap, tapi bukan miliknya, yang nggak boleh dia jual. Karena kepemilikan itu gara-gara akad, bukan gara-gara STNK-nya. Ya percaya, coba kita cek. Sam Yusuf punya mobil. Saya beli mobilnya, padahal STNK-nya namanya Sam Yusuf. Saya beli ya 100 juta ya, oke, deal. Dan saya nggak balik nama itu STNK. Setelah saya beli, berarti mobil itu kan milik saya, bukan miliknya Sam Yusuf lagi. Maka boleh nggak Sam Yusuf merasa, oh itu mobil-mobil saya loh, itu uang STNK-nya aja milik saya? Enggak, karena sudah terjadi akad. Setelah saya beli, saya jual lagi kepada, misalnya di sini ada Pak Irel dari Lombok. Ini Pak Irel ini pasti pedes nih orangnya, dari Lombok. Nah, terus saya jual kepada Pak Irel, dan STNK-nya masih atas nama Sam Yusuf. Dan nama Pak Irel juga nggak pernah dibalik nama. Pertanyaannya itu mobilnya Sam Yusuf, saya atau Pak Irel? Ya pasti mulainya Pak Irel, walaupun STNK-nya masih atas nama Sam Yusuf. Karena mengenai STNK itu urusannya dihukum idari. Sedangkan mengenai akad jual belinya sah atau tidak itu dihukum buatni. Apa neh kuwi. Nah, makanya datangi kelasnya biar bingungnya komplit gitu loh. Setengah-setengah. Begitu ya. Nah, terus beli barang sitaan dealer. Nah, itu juga harus dipahami karena sebenarnya menyita barang itu nggak boleh. Nah, kalau dia jadi jaminan, memang boleh untuk dijual. Tapi juga harus atas izin pemiliknya. Sebenarnya yang bisa memaksa itu dijual atau tidak hanya yang punya kekuatan hukum. Nah, kalau dalam syariat Islam itu qadhi. Maka kalau bukan ada keputusan qadhi, ya nggak boleh itu dijual sak penake dhewe. Dan yang namanya jaminan tidak memindahkan kepemilikan. Maka kalau dijual ya terserah pemiliknya, harganya juga mengikuti. Nah, akhirnya akan bermasalah kalau Anda membeli barang sitaan dealer karena bukan miliknya dealer kok dijual. Dan itu bisa membuat akad jual belinya batil alias tidak sah. Begitu, Mr. Sam Yusuf? Siap, berarti ini berlaku hal yang sama untuk ini guys, lelangan rumah di bank ya, saat tadi ada pertanyaan itu. Iya, bahkan kalau guru saya, Ustadz Siddiq itu melihatnya tidak sah karena lelangan di bank itu gara-gara pinjaman ribawi. Nah, pinjaman ribawi itu sebenarnya pinjamannya tidak sah, berarti perkara turunannya nggak sah semua, termasuk jaminannya. Maka membelinya pun itu tidak sah. Begitu. Makanya nggak usah melu-melu sing anu ya, maksud saya itu dari lembaga ribawi kayak gitu. Nah, karena juga ada yang lelangan, misalnya sebuah perusahaan tutup, terus lelangan, nah itu boleh. Atau dia mau peremajaan kendaraan, terus kendaraan yang lama dari perusahaan itu dilelangkan, itu boleh. Tapi jangan yang trouble-trouble seperti itu. Begitu. Oke, siap. Gitu nggih, Bapak Ibu sekalian. Tapi biasanya dari lelangan bank itu menggiurkan saat harganya murah. Nah, itu menariknya. Jadi memang kalau transaksi riba itu serba menarik. Siap. Dibuat menarik itu biar semua orang mau ikut berpartisipasi. Baik, siap. Monggo Pak Irel, pertanyaannya. Kita apresiasi dulu yang resen. Monggo Pak Irel, boleh. Mic-nya belum Pak. Pak Irel. Belum di-unmute itu. Mic-nya belum dinyalakan. Mic-nya di-unmute dulu, Bapak. Ya. Nah, monggo. Ya, sudah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, gimana Ustadz sama Pak Yusuf sudah hampir sejak dari Jogja udah hampir 1 bulan setengah ya. Siap. Monggo, siap. Iya, sebenarnya tadi udah tadi itu sebenarnya masalah
itu tadi lelangan bank juga. Ya, tapi nggak apa gini, mungkin gini, yang sekarang lagi ini bank syariah gitu kan, juga melakukan pelelangan dan dijual seperti bank umum gitu. Maksudnya begini, Ustadz Berli, mungkin ada nggak pakai atau dalilnya apa gitu yang mereka berani sehingga melakukan seperti itu gitu, Ustadz? Bank syariah ini gitu kan, mungkin dikasih gambaran, artinya kan setiap perbuatan yang mereka lakukan ada dalilnya, nah gitu. Kalau ya, Pak, suaranya belum jelas, Ustaz. Ya, saya kurang tahu, tapi memang. Halo, cek. Iya. Masuk, Ustaz. Aman. Ya. Jadi kalau memang Anda itu berhutang, misalnya jual beli Tempo, kan jadi pembayarannya berhutang, nah itu terjadi dain dan boleh minta jaminan rohan. Nah, dan rohan itu memang untuk mengunci penyelesaian utangnya, yaitu dengan cara dijual. Nah, maka sebenarnya boleh kalau punya jaminan, itu kalau dia gagal bayar, jaminannya dijual. Tapi ingat, tidak terus menjadikan jaminan itu miliknya bank syariah. Makanya terus yang mendapatkan utang, termasuk harga jualnya. Nah, maka kalau dia jual di bawah harga pasar, ya atau karena pemiliknya nggak sepakat, nggak boleh dijual sebenarnya. Tapi memang kalau mereka punya utang itu boleh nagih gitu loh. Makanya kayak gini-gini itu kalau negara nggak ikut turun tangan, chaos itu. Mesti rusak muamalahnya. Tapi negara yang gimana yang harusnya didasarkan syariat Islam, bukan terus dengan hukum positif seperti sekarang ini, karena hukum positif saat ini juga salah gitu. Nah, disitulah jadi wajibnya negara menjadi penengah penyelesaian, karena utang memang harus diselesaikan, dan kalau dia punya jaminan atau harta yang bisa dijual, harusnya dijualkan. Nah, tapi juga nggak boleh menjualnya dengan harga yang murah gitu loh. Yang penting nutup pokok utang, yang seperti katanya Sam Yusuf tadi kan, dia itu yang penting nutup pokok utang, jadi harganya iso rendah ngono loh. Dan termasuk banyak, kakak saya kan dulu gawe bank juga kan, banyak pihak-pihak yang bermain di situ biar dapat barang murah gitu loh dengan para pemilik dana. Nah, itu juga nggak boleh yang begitu itu jual belinya. Makanya kan susah kalau negara nggak turun tangan. Begitu Pak Iral. Ya, begitu nggih Pak Iral. Oke. Pak Iral ya. ini ikut spasi 5 apa mau ikut spasi 6? Kan sudah spasi 5 kemarin sudah, Ustaz. Oh iya ya. Ini kan bareng sama saya kemarin. Masa ikut lagi? Kalau nggak lulus kemarin nilainya harusnya dicoret itu, Ustaz. Yo mosok ado-ado sekolah NTB dicoret mesake. Nggak lulus soal nilainya ngono. Mending sing sekolah Malang sing dicoret cedok. Oh, ini beda lagi nih nanti. Siap Pak Iral. Begitu nggih? Gitu nggih. Jadi siap. Ini karena waktu kita terbatas, Tad. Jadi ini saya harus disclaimer dulu ke peserta ini bahwa tidak semua pertanyaan kita bahas nggih. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nantinya memang kami rasa itu sudah terwakili gitu ya. Nanti tidak kita bahas dulu gitu ya. Kalau mau lebih detail nanti bisa gabung di kelas KBS-nya gitu ya, jangan lupa. Baik. Ini pertanyaannya, yang ini Ustaz. Ini yang jualan online. Nah, ini tadi yang sempat saya bahas. Itu kalau jualan online di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop dan lain sebagainya yang mengenakan biaya admin 6-10% dari penjualan, itu pripun Ustaz? Gimana kalau jualan online di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop? Itu kan kena biaya admin 6-10% Ustaz penjualannya. Jadi dari penyedia jasa kalau Anda memposisikan marketplace itu adalah sebuah lapak, maka kalau Anda menjadi bagian dari penjualan di lapak itu, sebenarnya hakikatnya akadnya ijaroh. Boleh, jadi sewa lapak begitu loh. Cuman masalahnya kalau ijaroh, pemberian kompensasinya adalah ujroh. Nah, ujroh itu dia
nggak boleh persentase dari penjualan karena urusannya dewe-dewe. Dia harus nilai fix. Hadisnya kan iza astajaro ahadukum ajiron falyu'limhu ajrohu. Apabila kamu mengontrak jasa atau menyewa sebuah manfaat, maka beritahulah berapa ujrohnya. Nah, maksudnya penyampaian dari ulama berapa ujrohnya itu harus fix nilainya. Nggak boleh berubah-berubah. Nah, maka kalau dia mengenakan biaya admin 6-10% dari penjualan, itu pengenaan biaya yang tidak sah. Nah, ini juga hati-hati yang QRIS. QRIS itu kita kalau sebagai pengguna boleh karena tidak dikenakan biaya, tapi kalau kita sebagai merchant dikenakan biaya berdasarkan persentase. Itu akad ijarohnya, pemberian ujrohnya tidak sah. Makanya nggak usah sesuai syariah, jadi bingung. Ke kanan nggak boleh, ke kiri nggak boleh, gitu loh. Wes sing sak penake dhewe wae lah. Begitu Sam Yusuf? Siap. Jadi gitu nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang masih jualan di Shopee atau TikTok, Tokopedia dan seterusnya di awal karena dulu saya juga jualan di sana. Dulu pengenaannya bukan persentase ya, pengenaannya adalah biaya jasa fix gitu ya. Nah, berkembangnya ini karena mereka semakin besar akhirnya dikenakan biaya persentase. Nah, itu kalau ijarah dengan persentase sesuai penjelasan dari Ustadz Firly itu haram hukumnya karena nggak jelas itu akadnya. Baik. Ini pertanyaan yang sebenarnya agak menggelitik, tadi saya kembangkan sedikit. Gaji yang diterima dari pekerjaan hasil suap atau KKN menjadi karyawannya itu pripun, Ustaz? Dan termasuk jual belinya dengan uang dari hasil suap KKN itu pripun, Ustaz? Ya, jadi kalau suap itu nomor 3, bukan nomor 2. Harta haram nomor 3. Oke. Jadi kalau suap itu pemberiannya disepakati. Nah, dia masuk harta haram tapi dari harta haram dari muamalah tapi muamalah yang haram. Beda sama korupsi. Kalau korupsi itu nomor 2. Nah, tadi yang ditanyain apa? Bagaimana? Menjadi karyawan diterima jadi hasil suap. Jadi karyawannya ini digaji dari uang suap atau KKN itu pripun, Ustaz? Oh, gitu. Ya, Ya. berarti kalau dia suap, pemiliknya memang haram memilikinya. Dan dia bertransaksi suap itu juga haram. Dia berdosa, memilikinya hartanya haram. Tapi harta haram nomor 3. Maka kalau dia gunakan untuk membayar gaji pegawainya, buat pegawainya boleh. Beda kalau uang korupsi, enggak boleh. Wih loh, makanya kalau nggak paham positioning jenis harta haram, KB kok diharamke. Ya, itulah kenapa perlunya belajar. Dan insya Allah KBS memfasilitasi itu. Wong gere online sekomah neng diwae iso. Biayanya buat semester aja gitu. Wong Anda bayar anak Anda sekolah aja mungkin lebih dari itu per bulannya. Begitu, Mr. Sam Yusuf? Jadi kalau harta hasil suap masih diperkenankan ditasarufkan, tapi yang haram adalah penerima suapnya. Berbeda dengan hartanya adalah hasil korupsi. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau mau jualan rumah, tanya dulu. Kalau ada pegawai, tiba-tiba duitnya banyak, tanyain dulu ini hasil korupsi apa hasil suap gitu ya. Saya jamin pasti nggak jadi beli itu. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya nih, Ustaz. Kalau saya bekerja freelance di perusahaan jasa internet yang menerapkan pajak dan denda keterlambatan, saya mendapatkan fee dari setiap pelanggan yang saya daftarkan. Bagaimana hukumnya? Apakah ada unsur harta haram atau dari uang fee yang saya dapat? Bagaimana pendapatnya, Ustaz? Freelance di perusahaan jasa internet. Kan menerapkan pajak dan denda gitu. Keterlambatan. Saya mendapatkan fee dari setiap pelanggan yang saya daftarkan. Bagaimana hukumnya? Oke, satu-satu. Hubungan Anda dengan perusahaan jasa internet akadnya apa? Dapat fee kalau adanya pendaftaran konsumen. Nah, ini nanti hubungannya akadnya akad jual lah. Ya, pemberian fee yang bersyarat. Syaratnya harus dapat konsumen. Nah, berarti dibayarnya karena adanya pendaftaran. Itu boleh. Tapi ingat, fee-nya juga nggak boleh prosentase. Dia ujrohnya wajib nilai fix. Oke. Nah, itu untuk akad sebagai freelance di perusahaan jasa internet. Dan perusahaan jasa internet itu hukum asalnya mubah.
Maka Anda sebagai freelance ya boleh. Nah, masalah perusahaan itu menerapkan pajak dan denda keterlambatan kepada konsumennya, itu sebenarnya urusannya perusahaan jasa internet dengan konsumennya. Insya Allah Anda sebagai freelance marketingnya tidak terkena urusan apapun di dalam hal tersebut. Nah, maka fee yang Anda terima insya Allah juga sah. Begitu loh. Siap, begitu J. Jadi kalau ini akadnya jenengan sebagai jualah gitu, sayembara gitu ya. Atau mungkin sama nggak nggih dengan samsara nggih, Ustaz? Mungkin Ya, sama nggih. jadi ada banyak yang kurang paham membedakan samsara sama jualah. Nah, Sama-sama bisa jadi perantara, tapi yang namanya samsara hanya khusus perantaraan jual beli. Selain jual beli tidak bisa. Sedangkan saya tanya, kalau jasa internet akadnya jual beli atau ijaro? jaroh itu Ustaz. Ijaro. Jadi perantaraan ijaro tidak bisa pakai akad samsara. Kenapa? Karena tidak memenuhi takrif syar'inya. Iya. Apa takrif syar'inya? Insya Allah kita bahas di kelasnya. Siap. Itu tarik sarinya kalau nggak salah ada alwasitotunya itu ya kan gitu ya. Pokoknya ingetnya ono wasite. Ya alwasitotu bainal bayi wal mustari kan gitu bunyinya kurang Waduh. Ya, Jadi kayaknya lulusan AKBS ini. Kakaknya ya AKBS. Kalau KBS masih yang siap. Baik. seniornya. Ini ada pertanyaan berikutnya ini. Oh, ini yang agak menarik nih, Ustaz. Bagaimana kandungan alkohol yang ada di buah seperti durian atau minuman tape, Ustaz? Ini pripun, Ustaz? Ya sebenarnya kan kalau mau ngunci dulu hukum asal bendanya. Ya al-aslu fil asyai itu al-ibahah malam yarid dalilu at-takhrimi. Jadi hukum asal benda itu semuanya mubah. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Pertanyaannya, kalau di sini kan seperti duren, ya kan, terus tape. Nah, gimana hukumnya duren? Mubah, nggak ada dalil yang melarangnya. Gimana hukumnya tape? Mubah secara bendanya. Nah, maka sebenarnya kalau ngomongin bendanya mubah, tapi kalau ternyata dia sampai bisa mengeluarkan alkohol, termasuk benda yang memabukkan, yaitu jadinya juga tidak boleh. Cuman bukan terus mengubah hukum bendanya jadi haram gitu loh. Hanya benda yang apabila dia berubah jadi alkohol itu. Harus bisa memahami positioning penarikan hukum terhadap spesifikasi seperti itu. Ya namanya duren ya mubah. Oh, ini favoritku. Ojo nganti diharam-haram. Oke. Gitu. Siap. Siap. Dan tidak pernah ditemukan orang makan durian terus sampai tidak bisa ngontrol ininya tadi, mabuk gitu kan. Ya, jadi ada dalil yang lain, setiap benda yang memabukkan itu juga haram. Begitu loh. Tapi bukan terus hukum asalnya haram. Begitu kan. Kayak contohnya kucing. Kucing itu hukum asalnya mubah. Tapi kalau dimakan haram. Nah, maka kalau diperjualbelikan haram. Oke. Nah, kalau babi dari awalnya hukum asalnya sudah haram. Oke. Yo dimakan haram, diperjualbelikan yo haram. Termasuk dipelihara yo haram. Kalau kucing karena hukum asalnya mubah, dipelihara mubah. Termasuk kalau dihibahkan mubah, yang nggak boleh itu diperjualbelikan. Nah, bedakan mengenai hal itu. Ada lagi hewannya mubah, ya, tapi ada larangan khususnya, termasuk tidak bisa membuat dia bisa dimakan, maka kulitnya kalau dipakai juga najis. Gitu loh. Contoh misalnya buaya. Buaya itu hukum asalnya mubah, nggak ada larangannya. Makanya kalau mau jadi buaya boleh. Loh kok malah jadi buaya? Buaya darat. Ya, hukumnya mubah buaya itu. Tapi dia nggak boleh dimakan karena termasuk hewan dua dunia atau hewan yang bertaring. Maka kalau dia mati dan kulitnya disamak,
itu tetap haram dan jatuhnya najis. Makanya kalau dibuat jadi tas, ikat pinggang, itu tetap haram. Padahal hukum asalnya mubah. Piye ngono kuwi? Marai bingung toh. Makanya nggak usah ngaji lah. Marai bingung. Mau jadi buaya aja najis. Siap begitu? Mungkin satu lagi pertanyaan. Ya, siap. Begitu, J. Ini satu lagi pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Sebelum ini, Ustaz. Ini antara dua ini pertanyaannya. Ini kalau rumah disewa untuk usaha perbankan, pripun, Ustaz? Nah, ini aja udah. Ini yang terakhir nih saya ini kan. Ya. Rumah disewa untuk harga perbankan ini pripun ini? Ya, jadi hukum asalnya sebuah rumah kalau mau disewakan, kalau itu memang rumahnya ya boleh. Akadnya ijaroh. Tapi kalau memang itu untuk bank, yang mana bank itu nanti akan melakukan transaksi ribawi, maka kalau Anda menyewakannya kepada banknya, Anda menjadi wasilah terjadinya transaksi ribawi. Ada kaidah fikih yang menyampaikan al-wasilatul ilal harami haramun. Setiap wasilah atau jalan menuju keharaman hukumnya haram. Maka kalau Anda sewakan kepada pihak perbankan, sebenarnya akad sewanya sah, tapi Anda berdosa gitu loh, karena jadi wasilah. Nah, sedangkan transaksi di dalam Islam yang sesuai syariah itu yang tidak menyisakan dosa sama sekali. Bahkan kalau niatnya ikhlas dan transaksinya sesuai syariah, bisa dapat pahala. Yang bisa membantu tabungan pahala kita, tidak hanya mengandalkan ibadah-ibadah mahdoh kita. Nah, maka sebenarnya boleh nggak rumah disewa untuk perbankan? Iya, nggak boleh karena jadi wasilah terjadinya transaksi ribawi. Walaupun bukan Anda pelaku ribawinya, tapi dapat dosa wasilahnya. Begitu loh. Contoh misalnya Mr. Sam Yusuf belum maem. Terus minta ditraktir saya, atau Bu aku ditraktir, maem. Ya nggak usah wes, aku masih kenyang, tapi saya ngasih duit ke Sam Yusuf. Udah beli maem dewe, misalnya 500.000 misalnya. Alhamdulillah. Akeh men nggo maem wae 500.000. Ya, biar Sam Yusuf bisa nraktir keluarganya, malah nraktir barang ini. Nah, itu hukumnya sunnah, insya Allah dapat pahala. Tapi misalnya, jadi kalau hibah itu kan, sedekah itu kan hukumnya sunnah. Tapi sekalinya ada seorang, misalnya preman, yang golabatul zon, dugaan kuat kita, dia itu memang suka minum-minuman homer gitu loh. Dan dia kalau punya duit, senengannya beli homer. Terus dia minta duit sama kita. Bu, aku dikasih duit. Yang mana kita tahu, iki lek dikei duit mesti nggo tuku ombe. Maka hukum ngasihnya jadi haram, bukan terus sunnah. Kenapa? Karena jadi wasilah terjadinya keharaman. Nah, sama seperti yang rumah disewa untuk bank itu. Begitu, Mr. Sam Yusuf? Siap, Ustaz. Gitu. Tolong diinfokan berita gembira kita malam hari ini. Siap. Silahkan. Alhamdulillah. Baik, gitu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sebelumnya disclaimer, tidak semua pertanyaan bisa kita sampaikan malam hari ini karena keterbatasan waktu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu sekalian memperdalam ilmu tentang muamalah kita gitu ya, seperti tadi saya sampaikan, bahwa nantinya kita akan ada namanya kelas KBS. Apa itu kelas KBS? Sekali lagi saya bacakan. Kelas KBS adalah kuliah bisnis syariah gitu ya. Kuliah bisnis syariah yang kali ini akan memasuki batch ke-6. Alhamdulillah di KBS ini kita sudah punya lebih dari 500 alumni Bapak Ibu sekalian yang sudah menerapkan ilmu-ilmu dari KBS untuk bisnis-bisnis mereka gitu ya, dan untuk transaksi keseharian mereka. Kapan dimulainya KBS itu? KBS akan kita mulai tanggal 20 Juli 2024 insya Allah, Sabtu pekan depan gitu ya. Jadi nanti akan dipandu langsung oleh Ustadz Firly, tadi seperti beliau sampaikan tadi ilmunya luar biasa sekali, dan akan juga dipandu oleh gurunda kita juga Kiai Ustadz Siddiq Al-Jawi gitu ya. Apa yang akan kita dapatkan nanti dalam KBS nanti, dalam program KBS ini, yaitu pertama program KBS ini akan berlangsung selama 6 bulan atau 1 semester, terus
jadwal pembelajarannya adalah setiap weekend, setiap akhir pekan, 2 pekan sekali, insya Allah setiap hari Sabtu, dan setiap satu sesi itu kurang lebih 90 menit. Akan ada 12 kali pertemuan plus 4 kali pertemuan bonus gitu ya, intensif dan secara komprehensif. Yang berikutnya bahwa bisa mengikuti dari rumah karena ini dilakukan dengan cara online gitu ya, melalui majelis Zoom. Fasilitasnya apa saja yang akan diberikan? Pertama, jenengan semua akan mendapatkan materi e-book. Yang kedua akan mendapatkan materi rekaman video dari setiap materi nanti, dari setiap materi selama 6 bulan itu, 12 plus 4 tadi, dan akan mendapatkan sertifikat gitu ya, dan akan mendapatkan bonus tadi seperti yang saya jelaskan, akan ada tambahan 4 kali pertemuan mengenai pembahasan mengenai zakat gitu ya. Zakat yang akan dipandu oleh Kiai Sidik Aljawi gitu ya, dan panjenengan juga akan mendapatkan buku, udah serikain aja deh, nilainya 100.000 gitu ya, dan akan ada free ongkir untuk Jabodetabek, dan juga akan mendapatkan free konsultasi gitu ya, free konsultasi selama 60 menit dengan senilai kurang lebih 1 juta rupiah gitu, tapi syaratnya adalah untuk 10 pendaftar pertama gitu ya, dan jenengan akan otomatis menjadi member dari Bisaroh ID. Terus mengenai biayanya berapa? Biayanya nilai investasinya ada 1 juta per orang gitu ya. Jadi, tapi khusus malam ini, nah ini tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa panjenengan khusus malam ini yang daftar malam ini, jenengan nanti cukup raisen atau langsung chatting ke, nanti akan di-chatting oleh admin di kolom chat, bahwa yang daftar malam ini akan mendapatkan harga spesial yaitu berapa? Rp750.000 gitu ya, untuk 6 bulan atau 1 semester. Ini murah apa murah banget ya? Kurang lebih ya per bulannya 125.000 lah gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk bayar jenengan listrik mungkin kurang dari itulah ya, lebih dari itu listriknya. Jadi ini murah banget untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa sekali untuk bisnis panjenengan. Apa saja tadi yang akan didapatkan? Pertama, jenengan akan mendapatkan dalam kuliah bisnis syariah ini akan ada 12 materi. Yang pertama bisnis, kaidah bisnis dalam Islam. Yang kedua mengapa muamalah sesuai syariah. Yang ketiga adalah urgensi fikih muamalah dan konsep harta dan kepemilikan. Yang keempat, konsep akad dalam muamalah. Yang kelima, multi akad. Yang keenam, jenis-jenis harta haram. Yang hari ini disebutkan sedikit sekali. Nanti jenengan akan mendapatkan lebih komplit di kuliah bisnis syariah. Yang ketujuh akan ada akad jual beli. Yang kedelapan ada akad jual beli pesanan dan akad jual beli istisna. Ada salam dan istisna. Yang kesembilan, persyaratan jual beli tempo atau kredit. Yang ke-10 dropshipper sesuai syariah. Yang ke-11 akad kepegawaian bagi jenengan yang punya usaha. Yang ke-12 adalah akad pemaklaran samsaroh tadi, dan ada juga namanya akad jualah gitu ya. Dan tak lupa bahwa jenengan akan mendapatkan bonus 4 kali pertemuan tentang zakat, yaitu akan ada fikih zakat 1, 2, 3, dan 4. Dan materi ini semuanya lengkap dan dibawakan oleh pemateri-pemateri kompeten tadi, ada Ustadz Firly dan yang kedua ada Ustadz Sidik Aljawi gitu ya. Baik, panjenengan semua, monggo segera daftar, bisa langsung chatting di kolom komentar atau raise hand, nanti dicatat oleh tim admin dari Bisaroh. Dan panjenengan semua nanti akan mendapatkan harga khusus gitu ya. Dan ini sudah di-chatting insya Allah oleh tim Bisaroh yang ada di chattingnya gitu ya. Monggo saya akan daftar, ini ada beberapa yang saya daftar, nanti bisa dibantu admin. Baik, begitu ya informasinya Bapak Ibu sekalian. Monggo Ustadz Firly, sebelum kita tutup majelis kita malam ini, ada kesimpulannya. Monggo dipersilakan. Oke. Ini ada yang nanya, apakah boleh minta video majelis Zoom saat ini? Insya Allah akan ada videonya di YouTube kami, itu boleh di-share dan ditonton ulang. Ini kok Pak Irel resen lagi, mau nanya lagi Pak Irel. Mau daftar nih Ustaz, mau daftar Ustaz. Oh, udah. Loh, kalau peserta spasi 5 langsung masuk toh. Langsung otomatis masuk KBS Pak Irel. Wah. Atau memang mau cari alasan biar bisa ke Jogja ini kayaknya. Siap. Ya. Nah, jadi ayo kita sebagai pebisnis itu harus belajar dulu fikih bisnis gitu loh. Kalau Umar bin Khattab itu kan dulu sebagai khalifah itu keras banget dan tegas. Beliau menyampaikan kan la yabi fi sukina ila man qad tafaqqa fiddin. Janganlah engkau berjual beli di pasar kami. Jangan dagang di pasar kami. Nah, kecuali sudah tafaqqa fiddin, mempelajari fikih mengenai hukum syariahnya, yaitu fikih bisnisnya. Itu dicek selalu itu, dan disertifikasi dulu oleh Khalifah Umar bin Khattab. Termasuk dia sampaikan ke wali-walinya di lokasi-lokasi yang lain, para gubernur. Nah, kenapa? Karena kalau enggak, itu berpotensi
mendapatkan harta yang haram gitu loh. Padahal kalau di pertemuan sebelumnya kan kita akan ditanyakan dapat dari mana itu harta dan untuk apa hartanya. Ya, ayo kita benar-benar lakukan ini sesuai syariah biar hasilnya halal dan berkah gitu. Nah, caranya gimana biar tahu ini halal dan berkah? Ya cuman satu caranya, ngaji. Nggak ada cara yang lain. Nah, silahkan datangi majelis-majelisnya dan alhamdulillah Bisyarah juga punya majelisnya. Nah, itu dengan cara KBS tadi. Belajar fikih muamalah juga enggak instan. Udah ikut aja, enggak langsung pinter. Contohnya nih kayak pembawa acara kita nih. Harus mengulang gitu kan. Dan memang saya dulu itu juga ngulang terus sama guru saya nyetiri beliau, ada kajian, ntar saya nyetiri, habis itu ikut lagi kajiannya. Kadang-kadang kalau perlu MC, MC aku. Itu loh. Buat apa? Buat ngulang, dan itulah yang memperkuat gitu loh. Jadi jangan sok kepedean sekali belajar kok langsung pinter. Itu aja kalau memang Anda pinter gitu loh. Nah, yang masalah kan kalau nggak pinter, berarti kan lebih banyak ngulangnya. Oke? Nah, ikuti terus info-info dari kami. Nah, ini alhamdulillah ada majelis untuk belajar, bahkan online. Anda nggak harus kemana-mana. Anda tinggal di rumah juga bisa. Ya, semoga ini bisa menjadi wadah yang membantu Anda untuk mempelajari fikih muamalah. Nah, itu tadi sudah di-share link untuk ikut ke pesertaannya. Silakan bisa dihubungi atau juga ngechat ke admin Bisyarah yang Anda apabila sudah masuk ke grup atau juga lewat sosmednya Bisyarah. Begitu, Sam Yusuf, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan ketersediaannya untuk mengikuti kajian ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi di majelis berikutnya. Begitu dari saya, matur nuwun, afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ustaz Firly atas materinya Bapak Ibu sekalian. Jadi materi yang luar biasa. Sayang sekali ketika ini dilewatkan gitu ya, kesempatan untuk menambah ilmu gitu ya. Karena kenapa? Karena yang pasti begini. Jenengan ada satu quote yang saya ambil bahwa jenengan harta yang halal saja, halalnya harta jenengan, halalnya dihisap, haramnya sudah pasti akan diazab. Jangan lupa gitu ya. Jadi jenengan tetap harus terus menambah ilmunya. Supaya apa? Supaya terus belajar dan belajar, supaya memastikan apa yang kita dapatkan adalah sesuai dengan syariat gitu ya. Kalau tadi Ustadz Firly mengatakan saya belajar sekali, saya koreksi, salah. Saya belajar dari 2015 Bapak Ibu sekalian, dan sampai sekarang masih terus belajar gitu ya. Jadi panjang banget belajarnya gitu ya. Gitu, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo dipersilakan segera daftar di KBS. Yang malam ini hadir sudah mendapatkan harga spesial, dan yang pastinya nanti dalam KBS jenengan akan bertemu ke saya lagi insya Allah. Wah, luar biasa, pede sekali gitu ya. Baik, nanti dalam 6 bulan ke depan kita akan ketemu lagi gitu ya, dimulai pekan depan, dan mudah-mudahan jenengan tetap diberikan kesehatan dan keistiqomahan supaya jenengan semua bisa terus hadir dan bergabung untuk terus menambah ilmu, menambah sakofah, supaya bisnisnya semakin apa, semakin maju dan semakin berkah. Baik, akhirul kata, malam ini saya mohon maaf atas MC-nya apabila salah-salah kata. Mari kita tutup majelis kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah semuanya atas kehadirannya. Tetap semangat. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.